Oke, jumpa kembali di video kedua. Jadi, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menggunakan rumus statistik ya di Google Spreadsheet. Jadi, untuk menghitung menggunakan rumus sum, kemudian average, count, max, dan min gitu ya. Kemudian juga kita sudah belajar tentang eh, penggunaan kondisi if dan if else. Nah, terus juga kita sudah belajar cara membuat grafik prediksi. Oke, sekarang di video ini kita akan melanjutkan sedikit di bagian prediksi. Jadi, selain kita membuat grafik prediksi, kita juga dapat memastikan nilai dari uh, aspek yang mau diprediksi. Misalnya di tabel ini, data pengunjung 12 tahun terakhir, ya, terdapat data pengunjung dari tahun 2013 sampai 2024. Nah, sekarang kita mau memprediksi berapa sih jumlah pengunjung yang ada di tahun 2025. Gitu ya. Oke, jadi sebelum itu kita buat dulu grafiknya ya. Kita select gini. Kemudian pilih menu insert, kemudian pilih menu chart. Nah, di sini pastikan sudah line chart gitu ya. Nah, kalau sudah, ya sini kita bisa melihat grafiknya sudah muncul ya. Jadi menandakan akan ada kenaikan jumlah pengunjung ya dari 2013 sampai 2024 ini grafiknya terlihat naik. Nah, jadi kemungkinan besar di tahun 2025 juga naik kan begitu. Nah, sekarang kita mau ngecek nih berapa sih kenaikannya atau berapa sih nilai atau jumlah pengunjung yang diprediksi akan hadir di tahun 2025. Jadi caranya ya, kita pakai rumus yang namanya, oke sebentar ini dia hapus dulu. Kita pakai rumus yang namanya forecast. Forecast gitu ya. Nah, forecast ini untuk menentukan nilai ya, nilai tunggal. Berapa sih nilai tunggal di tahun 2025 ini? Nah, gitu ya. Oke, jadi caranya cukup simpel ya. Seperti biasa, sebelum memulai rumus kalian ketik sama dengan dulu, kemudian ketik forecast. Oke, jangan lupa kurung buka. Nah, di sini kalian pilih X-nya. X-nya itu adalah nilai yang ingin dicari. Nilai yang ingin kita cari adalah di tahun 2025. Ya, jadi kita klik select sel ini, sel 2025. Nah, sudah terselect. Kemudian jangan lupa diisi koma, titik koma. Kemudian untuk data Y itu adalah data untuk menghitung nilainya. Jadi kalau di grafik itu data Y yang ke atas ya, bukan menyamping ke kanan tetapi yang ke atas. Jadi kita pakai ini jumlah pengunjungnya. Nah, kemudian titik koma lagi, baru kita pilih data X atau data yang lurus ke samping. Jadi data itu sebagai data X itu biasanya digunakan sebagai indikatornya. Jadi di 2013 sampai 2024. Nah, jangan 2025 karena 2025 belum ada datanya. Jadi cukup di bagian ini saja yang kita pakai 2025 yaitu X-nya ini yang tadi ya. Yang X ini kita pakai yang 2025. Kemudian rentang data Y kita pakai yang ini jumlah pengunjung. Kemudian data X di ini yang tahun ini ya. Oke. Sekarang kita tinggal isi kurung tutup. Nah, klik enter. Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi diprediksi menggunakan rumus forecast ya. Jadi jumlah pengunjungnya ada di 39 pengunjung di tahun 2025. Nah, ini kan masih koma nih. Kita bisa hilangkan komanya dengan sangat mudah di Google Sheet dengan cara klik ini ya, yang 0 dengan tanda panah kiri untuk mendecrease desimalnya. Nah, ternyata setelah dihapus desimalnya, dibulatkan menjadi 40. Jadi, diperkirakan jumlah pengunjungnya di tahun 2025 sebanyak 40. Nah, sekarang buat yang masih bingung apa itu data X dan data Y, sekarang akan dijelaskan. Jadi, nah di sini dia. Jadi data X itu adalah ini yang ke samping, ya, yang horizontal, sedangkan data Y yang vertikal. Makanya di rumus ini
kita pilih untuk data Y-nya itu yang ini ya. Jadi jumlah pengunjung supaya dia berjejer seperti ini. Kemudian data X-nya baru kita pilih tahunnya atau indikatornya. Jadi data apa namanya? Data tahunnya gitu ya. Ini salah ini. Ini rentang tahun ya. Nah, itu ya. Jadi ini dia. Data X itu sekali lagi adalah ini yang ke samping. Kemudian data Y yang vertikal gitu, yang ke atas. Oke. Untuk selanjutnya silakan kalian coba kerjakan yang case kedua, yaitu data angka kelahiran bayi. Jadi kalian disuruh memprediksi di bulan di tahun 2024 itu dari bulan 1 yaitu Januari sampai bulan November. Nah, di sini silahkan kalian buat grafik line chartnya untuk melihat prediksi tren dari kelahirannya ya. Kemudian baru kalian hitung dan cari berapa sih kelahiran yang akan ada di tahun 2012 di bulan 12 yaitu bulan Desember. Oke, selamat mencoba.